Nah, untuk kali ini kita akan mengulas tentang materi pedagogik ya pada kurikulum 2013. Nah, ini saya pakai PowerPoint dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat mengikuti pelatihan implementasi kurikulum tahun 2013 ya. Nah, kali ini kita akan mencoba mengupas tentang penyusunan program tahunan atau prota dan program semester. Begitu ya. Dimulai dari prota dulu. Program tahunan atau prota merupakan rancangan penentuan alokasi waktu selama 1 tahun untuk mencapai kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum. Nah, ini prota ya. Jadi dalam 1 tahun. Kemudian penentuan alokasi waktu harus mempertimbangkan yang pertama adalah jumlah jam pelajaran. Kemudian yang kedua adalah struktur kurikulum dan yang ketiga adalah tingkat kedalaman materi yang harus dikuasai peserta didik. Ini ya, penentuan alokasi waktu ini perlu ditekankan karena dari FR teman-teman yang sudah tes, penentuan alokasi waktu ini keluar di tes SKB. Kemudian, ke program semester atau PROMES. PROMES merupakan rancangan kegiatan belajar mengajar secara garis besar yang dibuat dalam jangka waktu 1 semester dengan memperhatikan program tahunan dan alokasi waktu tiap minggu. Begitu ya. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diperlukan dalam perancangan prota dan PROMES. Ada 4 hal yang disiapkan ya sebelum merancang prota dan PROMES. Yang pertama adalah kalender akademik yang dikeluarkan secara resmi oleh Dinas Pendidikan, yang tentunya disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Kemudian yang kedua adalah struktur kurikulum, yang ketiga adalah kompetensi dasar, dan yang keempat adalah silabus. Ini perlu disiapkan, keempat hal ini perlu disiapkan sebelum menyusun prota dan PROMES. Nah, ini adalah alur penyusunan dari prota dan PROMES. Dimulai dari rencana pekan efektif per semester, kemudian diturunkan untuk disusun program tahunan, kemudian setelah jadi program tahunan, diturunkan menjadi program semester, disusun program semester. Ini adalah alurnya. Kemudian langkah-langkah penyusunan prota dan PROMES yang pertama adalah mengkaji kalender pendidikan tiap satuan pendidikan yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan untuk menentukan banyaknya pekan efektif dalam setiap bulan. Perlu digarisbawahi ya ini ya. Jadi kalender pendidikan tiap satuan pendidikan atau tiap sekolah gitu ya. Nah, kalender pendidikan umumnya memuat yang pertama hari-hari libur, baik hari libur Sabtu atau Minggu, kemudian libur semester, libur permulaan puasa, hari raya, libur nasional, libur pilkada, dan sebagainya. Kemudian Kaldik itu juga memuat jadwal ulangan tengah semester ganjil, kemudian jadwal ulangan tengah semester genap. Nah, kemudian jadwal ulangan semester ganjil atau genap, jadwal ujian sekolah, gitu ya, jadwal ujian praktik, perkiraan ujian nasional, seperti itu. Kemudian langkah kedua dalam penyusunan prota dan PROMES adalah mengkaji struktur kurikulum untuk menentukan jumlah jam mata pelajaran tiap minggu. Gitu ya. Lanjut ke langkah yang ketiga, mempelajari kompetensi dasar dan silabus untuk memperkirakan jumlah jam pelajaran yang diperlukan untuk pembelajaran masing-masing KD. Langkah yang keempat, menghitung pekan efektif per tahun dan per semester. Yang kelima, menghitung jam efektif KBM per semester. Kemudian yang keenam, menentukan alokasi waktu per KD berdasarkan kedalaman dan keluasan materi pada KD, sesuai dengan waktu efektif pada setiap semester. Langkah yang ketujuh, mengisi alokasi waktu dan KD pada format program tahunan.
Kemudian yang kedelapan, memetakan penyebaran alokasi waktu per KD pada format program semester. Jadi kapan itu Prota dan Promes disusun? Prota dan Promes disusun sebelum memasuki tahun ajaran baru. Gitu ya. Nah, ini adalah format minggu efektif. Jadi ada kolom nomor, kemudian nama bulan, kemudian jumlah minggu. Misalnya di bulan Juli jumlah minggu efektif itu jumlah minggunya ada 5. Kemudian di kolom jumlah minggu efektif ada 3. Nah, ini adalah format minggu efektif yang bisa disusun berdasarkan kalender pendidikan masing-masing sekolah sampai pada bulan Juni, 12 bulan dalam 1 tahun pelajaran. Kemudian ini adalah perhitungan jam efektif, cara menghitung jam efektif begitu ya. Di semester 1 atau GASAL, A, jumlah minggu efektif sama dengan berapa minggu. Kemudian yang B, jumlah jam efektif KBM, itu berarti jumlah minggu efektifnya berapa minggu kali jam pelajaran. Sama dengan berapa jam pelajaran. Misalnya 30 jam pelajaran gitu ya. Yang C, jumlah jam untuk ulangan harian dan ulangan tengah semester. Ada berapa jam pelajaran. Kemudian cadangannya ada berapa jam pelajaran. Dan jumlah jam efektif. Itu ada berapa minggu kali berapa jam pelajaran sama dengan sekian jam pelajaran. Nah, ini untuk semester GASAL. Karena di semester GASAL itu ada ulangan harian, kemudian ulangan tengah semester. Nah, di semester genap, semester 2, sama ya caranya. Yang berbeda hanya di poin C, yaitu jumlah jam untuk ulangan harian, tambah UTS, tambah UN, ujian nasional atau ujian sekolah, sama dengan berapa jam pelajaran. Ini cara menghitung jam efektif. Kemudian ini adalah format program tahunan. Jadi di paling atas itu ada judul program tahunan. Kemudian ada identitas di bawahnya, nama sekolah. Misalnya SDX, kemudian mata pelajaran, kayak gitu ya. Kemudian kelas atau program. Nah, kayak gitu misalnya kelas 12 program IPS, mata pelajaran sosiologi. Kemudian tahun pelajaran juga dituliskan. Kemudian di bawahnya ada kolom semester 1 dan semester 2. Setelah kolom semester, di sebelahnya ada kompetensi dasar atau berbagai KD dalam 1 semester itu. Kemudian di kolom setelahnya ada alokasi waktu berapa jam pertemuan gitu ya, jam pelajaran. Sama halnya dengan di semester 2. Nah, di paling bawah tiap-tiap semester itu pada akhirnya akan ada jumlah total jam pelajaran semester 1 itu ada berapa. Kemudian jumlah jam pelajaran semester 2 itu ada berapa jam. Kemudian di akhir dari program tahunan itu ada total jumlah jam pelajaran semester 1 dan semester 2. Ini adalah format dari program tahunan. Kemudian, nah ini format dari program semester. Judulnya ada program semester, kemudian memuat identitas. Sekolah, misalnya SMA Negeri 1 Gringsing, mata pelajaran sosiologi, kelas 12 semester 1 program IPS gitu ya. Di kolom pertama ada kompetensi dasar, jadi dituliskan KD-KD di dalam 1 semester itu. 3.1, 3.2 begitu ya. Kemudian jumlah jam pelajaran dan jumlah jam pelajarannya juga mengikuti dari Prota tadi ya. Kemudian di kolom selanjutnya adalah bulan-bulan. Kalau ini Januari sampai Juni ini berarti di semester genap atau semester 2. Jadi Januari itu ada berapa minggu, Februari juga. Kalau misal ini di Januari itu ada 5 minggu, Februari 4 minggu. Ini menyesuaikan dengan Kaldik ya. Maret 5 minggu, April 5 minggu, Mei 5 minggu, Juni 5 minggu. Ini adalah total minggunya. Tapi kemudian sebagai guru menganalisis
mana minggu-minggu efektif yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Yang tidak efektif berarti ditandai nanti dengan warna merah misal, kemudian ditulisi dengan keterangannya. Misal libur akademik semester gitu ya. Misalnya ada penilaian tengah semester atau ujian nasional, berarti ditandai merah. Nah, kemudian di paling bawah adalah kota, misalnya Batang, kemudian tanggalnya gitu ya. Nah, karena program semester itu disusun sebelum masuki tahun ajaran baru, nah berarti di bulan Juli gitu ya. Misalnya 1 Juli 2015, kemudian bertanda tangan gitu ya. Nah, itu adalah penyusunan dari prota dan promes. Begitu ya. Kesimpulannya adalah prota dan promes itu disusun sebelum memasuki tahun ajaran baru. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.